Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifatul Jannah, mahasiswa Universitas PGRI Sumeneb, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam hormat kepada dosen saya, Ibu Dr. Suhartati MPD, selaku pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, di sini sebelum saya menjelaskan mengenai strategi atau model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi pokok yang akan diajarkan kepada siswa. Tujuan pembelajaran meliputi 4 aspek. 1. Menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks deskripsi. Kedua, mengidentifikasi struktur melalui teks deskripsi yang dibaca. Dan yang ketiga, menyusun langkah-langkah menulis teks deskripsi. Dan yang keempat, menulis sebuah teks deskripsi sesuai kaidah kebahasaan yang tepat. Setelah saya menjelaskan mengenai apa sih tujuan pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran. Di sini saya mencantumkan 5 materi pembelajaran. 1. Pengertian teks deskripsi. Kedua, ciri-ciri teks deskripsi, dan yang ketiga struktur teks deskripsi, dan yang keempat langkah-langkah menulis teks deskripsi, dan yang kelima kaidah kebahasaan teks deskripsi. Media yang saya gunakan adalah media puzzle. Siswa itu disuruh menyusun potongan-potongan puzzle, kemudian puzzle tersebut ketika sudah tersusun dengan rapi, maka siswa itu disuruh untuk mendeskripsikan gambar atau objek yang ada di gambar puzzle tersebut. Setelah saya menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan media pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi atau model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Menulis teks deskripsi sangat menuntut adanya penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa secara konkret dan rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakannya sendiri. Maka dari itulah saya memilih strategi atau model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini, dikarenakan model atau strategi ini tidak hanya belajar memahami materi secara teoritis saja, akan tetapi model ini juga dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan proyek nyata, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi dalam tim. Strategi atau model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini adalah strategi yang berpusat pada siswa. Siswa disuruh membuat proyek sehingga dapat melatih keterampilan berpikir kritis, kemandirian, kolaborasi dalam tim, dan guru sebagai fasilitator. Langkah umum PJBL dalam pembelajaran ada 7. 1. Orientasi masalah proyek. Kedua, perencanaan proyek. Dan ketiga, penyusunan jadwal. Keempat, pelaksanaan proyek. Kelima, penyajian hasil. Keenam, evaluasi dan refleksi. Dan ketujuh, strategi pendukung. 1. Orientasi masalah atau proyek. Guru mengajukan pertanyaan untuk memicu rasa ingin tahu siswa dan memberikan fokus pada proyek yang akan dikerjakan. Jadi, pertama guru itu harus memberikan pertanyaan terlebih dahulu mengenai teks deskripsi, sehingga nantinya siswa itu ada gambaran untuk melakukan proyek yang akan dikerjakan. Kedua, pelaksanaan proyek. Guru dan siswa berkolaborasi untuk merancang bagaimana proyek akan dijalankan, termasuk menentukan tujuan dan hasil yang diharapkan. Ketiga, penyusunan jadwal. Guru bersama siswa membuat jadwal pelaksanaan proyek agar kegiatan berjalan sesuai alur yang terarah. Jadi sebelum siswa membuat atau melaksanakan proyek, maka guru dan siswa itu harus menentukan jadwal terlebih dahulu. Misalkan pelaksanaan proyek itu dimulai dari tanggal 5 Desember, maka itu harus ditarget. Proyek ini harus selesai tanggal berapa, supaya jadwal pelaksanaan proyek tersebut berjalan sesuai alur yang terarah. Keempat, pelaksanaan proyek. Siswa menulis teks deskripsi berdasarkan kerangka, seperti penentuan judul, identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, atau perincian hasil teks deskripsi, dan yang terakhir kesimpulan dan kesan. Kelima, penyajian hasil. Siswa mempresentasikan atau membacakan hasil teks deskripsi yang mereka tulis. Misal teks deskripsinya mendeskripsikan sebuah pantai, pasar, dan kebun binatang.
maka siswa itu harus mempresentasikan di depan kelas atau di depan teman-temannya. Keenam, evaluasi dan refleksi. Guru mengevaluasi hasil proyek untuk mengukur pencapaian siswa. Ini bisa berupa presentasi atau laporan. Jadi setelah penyajian hasil, maka ada tahap yang namanya evaluasi dan refleksi. Untuk apa? Untuk guru itu mengukur sejauh mana kemampuan siswa itu dalam memahami teks deskripsi. Ketujuh, ada strategi pendukung. Di strategi pendukung ini ada 3 poin. 1, pembelajaran kolaboratif. 2, pendekatan kontekstual. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis produk. 1, pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mengamati objek atau tempat, menentukan ide, dan menyusun teks deskripsi. Jadi, pertama siswa itu disuruh untuk mengamati objek atau tempat terlebih dahulu. Nah, ketika siswa sudah mengamati, otomatis mereka mempunyai gambaran mengenai teks deskripsi. Nah, ketika mereka sudah mempunyai gambaran, maka mereka akan bisa menghasilkan ide atau gagasan mereka terhadap teks deskripsi, dan itu bisa lebih mudah untuk mereka menyusun teks deskripsi. Kedua, ada pendekatan kontekstual. Mendeskripsikan objek, tempat, atau orang yang ada di sekitar mereka. Pendekatan kontekstual ini menghubungkan materi dengan kehidupan nyata atau kehidupan yang ada di sekitar mereka. Seperti ruang kelas, mereka bisa mendeskripsikan ruang kelas, mendeskripsikan hewan peliharaan, bahkan bisa guru itu menyuruh siswanya untuk mendeskripsikan makanan favorit mereka, supaya mereka lebih tertarik untuk menulis teks deskripsi dan lebih mudah tentunya. Ketiga, ada pembelajaran berbasis produk. Hasil akhir berupa vlog atau konten video. Siswa bisa membuat video yang mendeskripsikan objek, misalkan tempat atau makanan favorit mereka. Mereka bisa mendeskripsikan objek tersebut melalui vlog atau konten video yang mereka buat, misalnya di-up di TikTok ataupun di YouTube mereka. Setelah saya membahas mengenai strategi atau model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Nah, di metode pembelajaran ini ada 4 poin. 1, ceramah interaktif. 2, diskusi kelompok. Dan yang ketiga, latihan menulis atau praktik. Dan yang keempat adalah presentasi hasil karya. 1, ceramah interaktif. Memberikan pemahaman dasar dan teoritis, guru menjelaskan konsep teks deskripsi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan langkah-langkah pembuatan teks deskripsi tersebut. 2, diskusi kelompok, menganalisis teks deskripsi yang sudah ada. Guru dapat memberikan contoh teks deskripsi, misalnya tentang pantai, pasar, ataupun tempat lainnya. Siswa dalam kelompok kecil disuruh menganalisis teks tersebut untuk menemukan ciri-ciri ataupun kaidah kebahasaan yang tepat. 3, latihan menulis atau praktik. Praktik langsung membuat teks deskripsi. Siswa diminta guru untuk mengamati sebuah objek atau tempat. Guru dapat menggunakan media puzzle untuk membayangkan objek yang akan dideskripsikan. 4, presentasi hasil karya. Setelah selesai menulis teks deskripsi, beberapa siswa atau perwakilan kelompok dapat mempresentasikan teks deskripsi yang mereka buat di depan kelas dan di depan teman-temannya. Setelah saya membahas mengenai metode pembelajaran, di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah pembelajaran. Di dalam langkah-langkah pembelajaran ada 3 poin, 1, pendahuluan, 2, kegiatan inti, dan 3, penutup. Nah, di pendahuluan itu guru membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk guru menyapa siswa dan berdoa bersama. Apresiasi, guru menanyakan hal yang dapat dilihat atau dirasakan siswa di sekitar mereka. Misalnya, salah satu siswa diminta untuk membayangkan peristiwa yang pernah mereka alami. Setelah itu, siswa tersebut disuruh untuk menceritakannya. Hal tersebut atau kegiatan tersebut berkaitan dengan materi yang akan diajarkan atau disampaikan oleh guru, yaitu materinya memahami teks deskripsi. Menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Di nomor 2 ada kegiatan inti. Guru membutuhkan waktu sekitar 60 menit atau 1 jam. Di dalamnya ada 3 poin, 1, eksplorasi, 2, elaborasi, dan yang ketiga, konfirmasi. Eksplorasi, guru meminta siswa untuk mendeskripsikan teman sebangku atau benda yang ada di sekitarnya secara lisan. Contoh, coba kamu deskripsikan buku yang kamu pegang. Maka siswa itu akan mendeskripsikan bahwa buku ini adalah alat tulis misalnya.
Kedua, elaborasi. Guru memberikan contoh teks deskripsi yang sudah disiapkan, seperti deskripsi tentang suatu tempat atau objek yang ada di sekitar mereka. Diskusi kelompok. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka, dan kelompok lain memberi tanggapan. Ketiga, konfirmasi. Guru membersamai siswa menyimpulkan kembali pengertian, ciri-ciri teks deskripsi, dan kaidah kebahasaan. Latihan singkat. Guru memberikan latihan individu, misalnya meminta siswa untuk membaca teks deskripsi. Kemudian siswa disuruh menganalisis kaidah kebahasaan atau langkah-langkah pembuatan teks deskripsi yang tepat. Terakhir, penutup. Penutup itu membutuhkan waktu sekitaran 10 menit. Di dalamnya ada kegiatan refleksi. Siswa menyampaikan pengalaman selama menulis teks deskripsi. Guru memberikan umpan balik dan saran perbaikan mengenai teks deskripsi yang siswa buat. Guru memberikan motivasi dan apresiasi atas partisipasi keaktifan siswa. Setelah kita membahas mengenai langkah-langkah pembelajaran, di sini pembahasan yang terakhir mengenai penilaian. Nah, di penilaian ada 3 poin, 1 pengetahuan, keterampilan, dan yang ketiga sikap. 1 pengetahuan. Guru bisa melakukan penilaian secara tes lisan ataupun tertulis. Sejauh mana siswa itu memahami mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, atau kaidah kebahasaan mengenai teks deskripsi. Kedua, keterampilan. Penilaian hasil teks deskripsi berdasarkan penyusunan, gaya bahasa, dan kesesuaian dengan isi. Ketiga, sikap. Observasi keaktifan, tanggung jawab, dan kerjasama selama proses menulis teks deskripsi. Jadi guru itu menilai kerjasama, tanggung jawab mereka selama mereka menulis teks deskripsi tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sederhana mengenai strategi atau model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.